Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di Aku Akuntan. Terima kasih masih setia dengan channel Aku Akuntan. Kali ini kita akan membahas praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur untuk kelas 12 SMK. Jadi kita lebih konsen ke akuntansi manufaktur, khususnya untuk KD 3.22 dan 4.22 tentang pengeluaran kas perusahaan manufaktur. Untuk KD 3.22 kita akan belajar tentang menerapkan pencatatan transaksi pengeluaran kas, di mana untuk pembelian bahan baku, membayar biaya tenaga kerja langsung, kemudian membayar biaya overhead pabrik, membayar biaya administrasi umum dan pemasaran, dan membayar atau melunasi utang dagang dan utang lainnya ke dalam jurnal khusus. Jadi kita lebih konsen ke pengeluaran kas dicatat dalam jurnal khusus. Nah, ini akan kita lakukan untuk KD 4.22, yaitu melakukan pencatatan transaksi pengeluaran kas ke dalam jurnal khusus. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung coba dengan contoh soal dan kita akan praktek ke jurnal khusus pengeluaran kas. Nah, di sini sudah saya siapkan. Jadi ini yang saya blok, ini yang akan kita kerjakan pertama kali. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kolom jurnal khusus pengeluaran kas. Jadi yang perlu diperhatikan adalah di mana jurnal pengeluaran kas ini harus terdapat debitnya. Yang sering terjadi atau pencatatan yang sering dilakukan adalah terhadap hutang dagang, dan kreditnya yang pasti adalah kas karena kasnya yang keluar, jadi kas di kredit. Yang lainnya akan kita masukkan ke dalam kolom serba-serbi, baik itu debit maupun kredit. Oke, kita langsung ke contoh soal saja. Perhatikan untuk contoh bukti transaksi yang saya blok ini. Di sini adalah perusahaannya adalah CV Jaya Dwipa Tangsel. Nah, ini tanggalnya adalah 19/12/2015, yaitu Desember tanggal 15. Nah, karena di atas ini sudah kita beri bulan Desember 2000, oke, kita rubah 2015. Di sini cukup kita berikan bulan Des gitu aja, Desember. Tanggalnya kita beri tanggal 19. Nah, bukti transaksi ini bisa diisi dengan nota atau bukti kas keluarnya. Nah, ini yang BKK 1202. Ini bisa kita catat di bukti transaksi. Seperti ini bisa kita lebarkan sedikit. Keterangan ini adalah untuk mencatat kepada siapa uang ini kita keluarkan, yaitu ini dibayarkan kepada toko Ariwi. Kita catat toko Ariwi. Ini nanti berkaitan dengan kalau ini untuk pembayaran hutang, berarti ini akan berkaitan dengan daftar saldo hutang. Nah, karena ini tidak ada kaitannya dengan hutang, tapi ini untuk perlengkapan pabrik. Nah, berarti kita masuk ke kolom serba-serbi, kita isi perlengkapan pabrik. Nah, nomor akunnya silakan disesuaikan dengan soal nanti kalau ada. Karena ini saya tidak menyiapkan nomor akun, jadi kita kosongin saja. Yang penting kita gunakan perlengkapan pabrik untuk nama akunnya. Jumlah kita tuliskan 500.000. Nah, kreditnya hanya masuk ke kolom kas. Selanjutnya kita ke dokumen 2, yaitu BKK 1203. Ini kembali CV Jaya Dwipa Tangsel mengeluarkan bukti kas keluar. Ini ada dua keterangan, jadi BKK 1210 atau BKK 1203. Ini kemungkinan ada salah ketik, kita gunakan yang sisi kanan aja karena biasanya kita gunakan yang sisi kanan ini. Oke. Tanggal 20 Desember kita posting tanggal 20 Desember. Jadi di tanggal kita ketik tanggal 20,
Nomor buktinya adalah BKK 1203. Keterangannya kepada siapa uang ini dikeluarkan, yaitu kepada Gunung Maras, Jakarta. Untuk apa? Pembelian bahan penolong. Berarti di sini kita gunakan akun persediaan bahan penolong. Oke, jumlahnya berapa? 16.384.000. Oke, kreditnya juga gitu, kita masukkan ke kas. Jadi perhatikan debit dan kredit harus selalu balance untuk melihat apakah jurnal ini benar atau enggak. Selanjutnya kita ke dokumen BKK 1204. Bukti kas keluar BKK 1204 tanggal 20. Oke, kita catat tanggal 20 lagi. Nomor buktinya adalah BKK 1204. Dibayarkan kepada PLN dan Telkom. Kita kasih keterangan PLN dan Telkom. Nah, di keterangan ini untuk membayar tagihan listrik dan telepon pemakaian pabrik. Nah, hati-hati untuk ini karena nanti untuk penentuan biaya overhead pabrik juga, karena ini untuk pemakaian pabrik, berarti nanti harus kita masukkan sebagai BOP sesungguhnya. Oke, untuk itu kita buat akun biaya listrik dan telepon pabrik. Nah, hati-hati kalau kita sudah menggunakan kata-kata pabrik di akhir nama akun, berarti ini akan kita masukkan ke biaya overhead pabrik. 5.500.000. Oke. Selanjutnya BKK 205. Nah, ini tanggal 22. Tanggal 22 BKK 1205. Dibayarkan kepada UD Barata. Kita ketikkan UD Barata Service Jakarta. Untuk apa ini? Untuk jasa tenaga helper dan cleaning service di pabrik. Nah, berarti ini adalah tenaga tak langsung untuk pabrik. Kita kasih nama biaya tenaga kerja tak langsung karena tidak ada kaitan dengan produksi secara langsung, tapi ini adalah untuk jasa yang berkaitan di pabrik. Kita beri nama biaya tenaga kerja tak langsung. Ini nanti masih masuk kategori biaya overhead pabrik. 3.200.000. Oke. Selanjutnya BKK 1206 tanggal 25. BKK 1206. Nah, ini dibayarkan kepada karyawan untuk apa saja? Untuk gaji upah produksi, berarti ini adalah biaya tenaga kerja langsung, dan gaji bagian kantor. Hati-hati karena ini ada jumlah gaji kotor, ini adalah jumlah yang seharusnya diterima oleh karyawan, tapi kemudian dipotong oleh PPh Pasar 21. Oleh karena itu gaji yang dibayar adalah jumlah gaji kotor dikurangi PPh. Nah, untuk jumlah gaji dan upah produksi kita akui sebagai biaya tenaga kerja langsung. Ini keterangannya kita kasih karyawan aja. Nah, biaya tenaga kerja langsung. Nah, ini berarti masuk BTKL
Kalau yang tadi biaya tenaga kerja tak langsung itu masuk ke BOP. Nah, untuk yang kali ini nanti akan masuk ke biaya tenaga kerja langsung. Nah, berapa jumlahnya? Sesuai dengan gaji kotor 9.169.379 rupiah. Nah, kemudian untuk gaji bagian kantor atau gaji bagian administrasi dan penjualan ini kita buat akun sendiri. Biaya gaji bagian admin dan penjualan. Nah, seperti ini. Jumlahnya 22.441.909 rupiah. Nah, kemudian berapa kas yang dikeluarkan? Berarti adalah jumlah total yang dikeluarkan, yaitu gaji kotor dikurangi PPh. Maka di sini tertera 9.144.135. Kemudian biaya gaji admin dan penjualannya adalah 21.985.115. Nah, untuk pencatatan PPh pasal 21, karena ini kita belum membayarkan ke kas negara, maka diakui di kredit ini sebagai hutang pajak. Karena kita belum bayar, kita bisa beri nama hutang pajak atau hutang PPh pasal 21 boleh, tergantung kebijaksanaan dari perusahaan. Nah, jumlahnya berapa? Sesuai dari perhitungan PPh pasal 21. PPh pasal 21 untuk upah langsungnya adalah Rp25.244. Kemudian PPh untuk gaji bagian admin dan penjualan Rp431.550. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke dokumen selanjutnya, yaitu tanggal 26. Nah, ini ada bukti kas keluar yang tidak berurutan, tapi yang perlu kita perhatikan adalah saat kita mencatat transaksi akuntansi atau transaksi keuangan itu harus dicatat berurutan berdasarkan tanggal. Jadi oleh karena itu ini tadi saya susun berdasarkan tanggal. Meskipun bukti kasnya tidak berurutan, ini tidak masalah. Jadi harus berurutan sesuai tanggal historinya. Oke, tanggal 26. Di sini BKK 1201. Melunasi hutang kepada UD Pelangi, berarti ini kita ketik UD Pelangi. Masuk ke kolom hutang dagang, karena ini untuk melunasi hutang, maka kita debitnya adalah kolom hutang dagang sebesar 300 juta rupiah. Di kas juga jangan lupa kita catat biar balance. Oke. Tanggal selanjutnya adalah tanggal 28 Desember. Oke ya, tanggal 28. BKK 1207. Dibayar kepada siapa? PLN dan Telkom. Nah, ini sudah ada keterangan untuk PLN dan Telkom non produksi. Berarti untuk akunnya kita harus bedakan dengan tadi yang kita gunakan di tanggal 19. Ini ada perlengkapan pabrik dan ada tanggal 20 biaya listrik dan telepon pabrik. Nah, kalau ini untuk non produksi berarti tidak perlu kita tambahi embel-embel pabrik. Nah,
Kita masukkan biaya listrik dan telepon. Nah, kita gabungkan saja 300.000 tambah 150 berarti 450.000. Kemudian perlengkapan kantor. Jadi beda ya, kalau di atas tadi kita ada perlengkapan pabrik, kali ini ada perlengkapan kantor. Jumlahnya adalah 120.000. Jangan lupa untuk kasnya kita masukkan sama. Boleh langsung jumlah sebesar 570 seperti ini. Atau kalau bingung boleh seperti ini, 450, bawahnya lagi 120. Nah, yang penting debit dan kredit harus balance. Itu ya. Selanjutnya tanggal 29. Kita catat tanggal 29 BKK 1208. Untuk apa? Oh, pembelian perlengkapan penjualan. Berarti ini kita catat perlengkapan penjualan. Nah, di akunnya juga kita kasih perlengkapan penjualan. Jadi beda, ada perlengkapan penjualan, ada perlengkapan kantor, ada perlengkapan pabrik. Hati-hati, totalnya 115.000. Oke. Yang terakhir kita ada BKK 1209 tanggal 31. 1209 dibayarkan kepada siapa? UD Pelangi. Nah, keperluannya untuk apa? Nah, ini adalah pembelian macam-macam kayu ramin dan macam-macam cat melamin ini mungkin ya maksudnya. Nah, ini bisa jadi ini adalah bahan utama dari produksinya CV Jaya Dwipa. Jadi kita anggap ini adalah persediaan bahan baku. Jadi ini adalah transaksi pembelian bahan baku secara tunai, yaitu sebesar 328.966.000. Nah, seperti ini. Selanjutnya, karena ini sudah selesai soalnya, saya besarkan dulu. Selanjutnya, kalau sudah di akhir transaksi, kita bisa melakukan penjumlahan. Nah, kita jumlah. Nah, di mana jumlah dari debit dan kredit ini harus sama. Nah, untuk jumlah debit saat ini adalah 629.651.000 rupiah. Nah, ini sudah balance. Demikian pembahasan kita tentang KD 3.22 dan 4.22 untuk pengeluaran kas akuntansi manufaktur. Silahkan tinggalkan saran dan kritik di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini tadi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.